Saya berharap sih semakin banyak ya anak-anak muda yang suka untuk bertanam, karena memang mindsetnya untuk petani itu kan memang sudah berumur, tapi tidak itu ternyata. Itu ada kebanggaan tersendiri buat kita, jadi kita bisa memajukan dan kita bisa menyehatkan keluarga kita, karena memang konsumsi dari sendiri yang emang kita buat juga kan lebih yakin daripada memang yang sudah ada. Saya jadi semakin semangat karena memang hasilnya juga sudah membuat saya senang. Jadi kalau misalnya pada saat panen itu kebanggaan tersendiri buat saya. Halo, selamat datang di kebun saya. Nama saya Fitri Sapardi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan penyemaian bibit tomat, mengecek tandon, lalu kita panen sayuran, dan lalu akan kita olah. Bagaimana kegiatan kita? Mari ikuti. Hari ini kita mau menyamai bibit tomat. Memang keadaannya agak panas ya, jadi kita ke tempat agak teduh saja. Untuk penyemaian kita mulai dari ini tray semai yang memang sudah disiapkan dengan tanah pupuk. Lalu untuk bibitnya, sekarang hari ini saya ingin menanam tomat. Mari kita mulai. Di 1 minggu sudah mulai keluar daun. Dari situ nanti tinggal kita lihat kalau memang sudah waktunya bisa pindah tanam, akan kita pindah. Kita masukin satu-satu. Kalau untuk jadwal enggak sih, saya cuman melihat aja kalau misalnya memang ada yang udah selesai, udah habis, baru saya tanam lagi, mulai gitu. Jadi memang apa yang saya tanam sih masih bervariasi ya, bukannya satu jenis aja gitu. Selagi masih bisa tanam ya saya tanam aja. Lalu kita tanam cabai keriting ya. Melatih kesabaran juga sih.
tidak ditutup terlalu dalam. Setelah tahap terakhir, bibit selesai ditanam, lalu kita basahi dengan air. Sebelumnya sih memang punya keinginan untuk bercocok tanam, tapi belum sampai ke hidroponik gitu. Dan, awalnya saya pikir juga kayaknya saya nggak bakat deh untuk menanam. Ya udah, akhirnya nggak saya lanjutkan gitu, Nah, setelah itu karena memang pandemi, tidak ada kegiatan lain, akhirnya saya coba lagi. Dan kebetulan memang di rumah juga ada keinginan untuk memulai hidroponik juga. Ya udah, akhirnya kita sama-sama lah menjalankan kegiatan ini, dan pada akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Untuk saat ini sih memang saya lagi mencoba semua jenis tanaman yang bisa saya tanam. Itu kayak model-model pakcoy, sawi, aneka macam sawi, terus kangkung, bayam juga, sampai kacang panjang. Itu saya coba semua. Nanti belum tahu sih nanti ke depannya seperti apa. Yang penting untuk saat ini fokusnya sih ke konsumsi keluarga aja. Jadi keluarga pun mengkonsumsinya punya variasi, banyak aneka macam, nggak bosan jadinya. Karena di kebun ini ada 2 instalasi, jadi NFT dan DFT, dan itu juga biasa saya harus ngecek rutin setiap harinya kadar nutrisi yang ada di cairan saluran ini. Kalau untuk NFT itu instalasinya biasanya yang datar dan tidak ada genangan air. Kalau untuk DFT itu ada genangan air. Instalasi sama hidroponik juga, cuma beda sistem aja. Kalau untuk normal saya biasanya pakai 1200 ppm. Untuk semua instalasi, semua jenis sayuran saya pakainya 1200 ppm. Setelah dari tandon 1 kita ke tandon yang kedua, kita cek lagi tandonnya apakah nutrisinya sesuai kebutuhan atau tidak. Untuk tandon kedua nutrisinya 1000, jadi kita tambahkan lagi nutrisi agar mencapai 1200. Kalau inspirasi sih memang saya sempat belajar cara-cara menanam. Nah, pada akhirnya melihatlah itu tayangan Bumiku 1 gitu, Bumika 1 yang memang berkebun di atap rumah. Dari situ semakin tertarik gitu. Kita juga akhirnya ya membuat seperti yang ada sekarang ini gitu. Pelan-pelan akhirnya semuanya saya coba tanam apapun itu, pokoknya yang menghasilkan, jadi bisa dikonsumsi oleh keluarga juga. Itu kan memang sehat juga ya. Sekarang kita mau bikin pestisida organik.
yaitu bahan utamanya dari bawang putih, minyak sayur, dan sabun cair. Mari kita buat sekarang ya. Untuk pertama-tama, bawang putihnya kita parut dulu. Ini belajar dari YouTube. Saya lihat dari YouTube, dan bahan-bahannya juga mudah didapat dari dapur. Setelah ini kita masukkan minyak sebanyak 1 sendok makan. Lalu masukkan sabun cair sebanyak setengah sendok makan. Kita jadikan satu semuanya. Larutan pekatan biang ini bisa dilarutkan ke dalam 500 ml air. Setelah itu kita bisa aplikasikan ke tanaman dengan mencampur sebanyak 5 ml air. Biangnya ini kita campurkan ke dalam 1 liter air biasa. Untuk penggunaannya, jadi kita pakai 10 ml itu untuk 2 liter air. Siram juga di bagian bawah-bawah daun, karena memang ulat suka bersembunyi di bawah daun. Pestisida ini aman digunakan karena menggunakan bawang putih yang berada di dapur. Jadi aman juga untuk dikonsumsi untuk keluarga kita juga. Aku mau nyemprotin untuk menghilangkan ulat yang ada di sayuran ini nih. Kayaknya tampaknya udah banyak ya. Besok juga udah hilang biasanya. Jadi kalau emang kita semprotkan hari ini, besok kita cek lagi, itu dia sudah hilang. Jenis sayuran sawi pagoda. Hamanya saya juga nggak tahu ya, karena memang baru belajar juga ya. Emang ini fase yang baru saya temui untuk seperti ini. Kali-kali memang saya coba ya. Yang mulai tumbuhnya memanjang, melebar, pokoknya semuanya. Jadi semua dari instalasi yang ada di sini pun juga akhirnya saya amati, cocok nggak ini ditaruh untuk tanaman ini, di bagian ini tanaman ini gitu. Jadi memang selama setahun ini saya belajar, maksudnya melihat yang bagian yang cocok untuk ditanam pakcoy itu bagian yang mana, yang caisim yang mana. Hambatan itu memang suka terjadi kalau
hasil sayurnya pahit. Kalau hasil sayurnya pahit, ya itu akhirnya saya cari tahu ternyata kelebihan dari nutrisi. Terus kenapa ini bisa layu? Sinar mataharinya. Pada saat siang sinar mataharinya ini, terus airnya juga panas. Itu jadi banyak sih emang yang saya pelajari dari pertumbuhan semuanya itu. Karena emang ini sudah waktunya kita panen, ada sekitar umur 30 hari. Jadi rencananya saya akan panen sawi pagoda dan pakcoy ini untuk diolah. Untuk panen hari ini sudah cukup. Nah, ini kita akan pilih untuk diolah. Hari ini rencananya kita mau bikin jus sawi pagoda dan es krim pakcoy. Jadi sekarang kita pilih dulu daun-daun yang akan kita pakai. Langkah pertama, kita masukkan sawi pagodanya. Sejumput garam Himalaya. Menu kedua, saya akan bikin es krim pakcoy. Ini juga untuk mensiasati kalau misalnya memang anak-anak tidak suka sayuran. Jadi langkah pertama, pakcoynya ini daun yang sudah kita pilih, kita haluskan. Dan ini juga takarannya dikira-kira aja sih, karena memang kita mau buatnya seberapa.
Setelah itu kita saring untuk diambil sarinya. Untuk langkah selanjutnya, setelah mendapatkan sari dari pakcoy, kita bisa mulai mengolah es krimnya. Ini saya pakai es krim yang instan yang sudah siap saji, jadi kita tinggal mix saja. Setelah kita mixer 5-6 menit, lalu kita masukkan ke lemari pendingin selama 5-6 jam. Lalu bisa disajikan untuk anak-anak. Gimana rasanya? Enak ya? Enak. Kalau dari situ saya jadi semakin semangat karena memang hasilnya juga sudah membuat saya senang. Jadi kalau misal pada saat panen itu kebanggaan tersendiri buat saya. Apalagi kalau memang bentuk buahnya juga, bentuk sayurnya juga bagus, besar gitu. Itu seneng banget, jadi akhirnya saya mencoba untuk fokusin aja untuk ke tanaman ini, menanam ini. Saya berharap sih semakin banyak ya anak-anak muda yang suka untuk bertanam, karena memang mindsetnya untuk petani itu kan memang sudah berumur, tapi tidak itu ternyata. Itu ada kebanggaan tersendiri buat kita, jadi kita bisa memajukan dan kita bisa menyehatkan keluarga kita, karena memang konsumsi dari sendiri yang emang kita buat juga kan lebih yakin daripada memang yang sudah ada.